Alam adalah sebuah potret ciptaan Tuhan yang Maha Besar. Alam juga mengisahkan segala bentuk cerita yang tak dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang memiliki cerita tersendiri dengan alamnya. Karena itu, alam tampak begitu indah dan mempesona. Rasa penasaran membawa saya ke arah bagian timur Sumatera Barat, salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Ya, inilah Kabupaten Sijunjung. Secara topografi, wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara dengan luas daerah saat ini 3.130,80 km persegi. Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten yang paling kecil kedua di Sumatera Barat. Walau wilayahnya kecil, akan tetapi Kabupaten Sijunjung banyak menyimpan objek wisata yang tak kalah menarik dari daerah lain di Sumatera Barat. Mulai dari wisata alam hingga wisata budaya, semua ada di sini. Pemirsa, berbicara tentang Kabupaten Sijunjung tidak terlepas dari keindahan kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Konon kabarnya di kawasan tersebut terdapat jenis bebatuan yang sudah berusia ratusan juta tahun. Saya penasaran seperti apa keindahan kawasan Geopark Ranah Minang Siloke dan apa konsep pembangunan pariwisata yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung. Mari ikuti perjalanan saya. Saya langkahkan kaki menuju pusat informasi Geopark Ranah Minang Siloke yang berada di Jalan M. Yamin, Muaro Sijunjung. Sudah lama saya mendapat cerita tentang keeksotikan kawasan itu. Bahkan jauh sebelum ditetapkan sebagai Geopark Nasional, keindahan Siloke sudah tersohor hingga ke pelosok negeri. Saya berharap dengan mengunjungi pusat informasi Geopark, saya bisa mendapatkan petunjuk untuk menuju wisata alam Siloke. Selamat datang di pusat informasi Geopark. Kang Ridwan ya? Iya, betul. Saya Delima. Iya. Nah tadi kebetulan saya lewat nih. Nah kebetulan ada rencana mau berkunjung ke Geopark Ranah Minang Siloke. Ini pusat informasi kan ya? Betul, nah ya, saya ingin mengetahui gimana nih apa saja mungkin yang bisa saya lalui untuk bisa saya sampai ke Geopark Ranah Minang Siloke nantinya. Baik, terima kasih. Memang pusat informasi ini di samping di dalamnya memperkenalkan objek-objek yang ada di kawasan Geopark, ini juga menjadi titik kumpul bagi para pengunjung, para wisatawan sebelum melaksanakan kegiatan ke lapangan. Mereka stop di sini dulu, kita kasih penjelasan terkait dengan objek-objek yang ada di lapangan. Ada pemandunya juga kali ya, ada Kang ya? Ada pemandunya yang sudah bersertifikat maupun ada pemandu lokal yang sudah siap menunggu di lokasi. Nah Kang Ridwan, apa aja nih mungkin yang bisa didapat oleh pengunjung ketika berkunjung ke pusat informasi ini? Baik, mungkin kita mulai dari sini dulu. Oke. Penjelasannya ini kami sampaikan terkait dengan keanekaragaman budaya. Ini adalah salah satu kegiatan Bakawu adat yang dilaksanakan setahun sekali. Ini dilaksanakan ketika para masyarakat sudah selesai melaksanakan panen raya. Kemudian setelah itu mereka istilahnya Bakawat mendoa syukuran atas hasil panen yang telah dinikmati. Ini dilaksanakan di kawasan Siloke itu? Di kawasan Siloke, di kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Kemudian ini beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh masyarakat, ekonomi kreatif, yang mungkin nanti para pengunjung bisa menikmati atau membawa pulang terkait dengan industri souvenir lah ya. Souvenir dan oleh-oleh yang lainnya. Kemudian apalagi ini kami sampaikan juga kegiatan-kegiatan wisata minat khusus yaitu anu jeram yang bisa kita laksanakan di kawasan Siloke. Kemudian ini juga kami tampilkan batu-batuan ini adalah salah satu keunikan kawasan Geopark karena ini adalah kawasan batuan kapur atau batuan sedimen yang sudah berumur 350 juta tahun. Oke, Kang Ridwan sangat jelas, sangat lengkap informasinya. Delima mau lanjut lagi nih melihat memang seperti apa sih keindahan Geopark Ranah Minang Siloke kita. Oke, Delima permisi dulu ya. Terima kasih. Ibarat surga yang tersembunyi
Butuh effort yang lebih untuk saya bisa sampai ke kawasan Geopark Ranah Minang-Siloke. Saya menempuh jarak kurang lebih 16 km atau sekitar 45 menit dari Muaro Sijunjung. Lokasinya persis berada di Jorong Tanjung Medan, Nagari Siloke. Kawasan Geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai 1.300 km persegi lebih. Perjalanan yang berliku seakan terbayar lunas saat saya tiba di lokasi. Tebing-tebing bebatuan menjulang tinggi dengan hijaunya pepohonan di kiri dan kanannya menjadi pemandangan yang hebat yang menyita mata. Memiliki ciri khas pemandangan tebing-tebing kars yang menjulang dan hutan yang masih asri dan lebat. Tak salah jika pemerintah daerah menjadikan kawasan Siloke ini menjadi kawasan wisata unggulan. Sungguh, saya tak henti-hentinya berdecak kagum. Sejuk, indah, tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Kawasan ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat pelarian untuk melepas penatnya rutinitas. Mata saya tertuju ke sebuah batu besar, sekilas terlihat seperti goa. Ya, saya yakin ini Ngalau Basure yang kaya akan historis sebagaimana diceritakan kebanyakan orang. Seperti namanya, dalam bahasa Minangkabau, Ngalau berarti goa, sedangkan Basure artinya tulisan. Nah, di pintu goa saya menemukan tulisan-tulisan yang konon katanya sudah ada sejak tahun 1927 Masehi pada zaman kolonial Belanda. Dan batu-batu di sini juga sudah berusia ratusan juta tahun. Goa ini cukup dalam dan panjang, sangat cocok bagi pencinta jelajah alam. Di dalamnya juga terdapat susunan stalaktit dan stalagmit yang menawan. Di kawasan Ngalau Basure juga terdapat 2 gazebo yang dapat digunakan pengunjung sebagai tempat beristirahat menikmati sejuknya alam. Sepanjang Geopark Ranah Minang-Siloke mengalir Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya bisa digunakan untuk olahraga air ekstrim, arung jeram, atau rafting. Wow! Bisa berolahraga menyatu dengan alam, benar-benar paket lengkap yang tidak dimiliki semua daerah. Tak sampai di situ, saya kembali melanjutkan perjalanan. Saya menemukan rest area. Di sini, selain bisa beristirahat, saya juga disuguhkan dengan pemandangan yang menawan, yakni hamparan tebing-tebing curam. Indah sekali. Kawasan rest area ini seringkali ramai dikunjungi ketika menjelang sore dan di saat akhir pekan. Sekedar bersuah foto dengan background tebing curam menjadi foto andalan yang instagramable di kalangan anak muda milenial. Oh, menurut saya sih pemandangannya bagus ya, karena masih alami banget kan. Ya untuk rest area yang sekarang ini bagus, sangat mendukung lah buat wisata di Sijunjung. Udah berapa ya? Udah sering sih, lumayan sering sih Kak. Rencananya di kawasan rest area ini nanti akan dibangun menara pandang. Jadi pengunjung akan dipuaskan dengan pemandangan yang indah sejauh mata memandang. Tidak hanya menara pandang, sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang wisata Siloke juga tengah dibangun di kawasan rest area ini. Kalau tentang pengelolaan objek wisata di Siloke, pada umumnya di Kabupaten Sijunjung, memang pada saat ini terutama yang perlu adalah peningkatan SDM, sumber daya manusianya.
Karena objek wisata ini sangat perlu sekali tentang SDM untuk pengelola objek wisata dimanapun berada, baik di sini ataupun di tempat lain. Rest area jadi penutup perjalanan saya selama di Geopark Siloke. Pelesir saya lanjutkan untuk melihat langsung bagaimana budaya di Sijunjung tetap lestari dalam bentuk perkampungan adat Nagari Sijunjung. Sejak Siloke diresmikan sebagai kawasan geopark nasional pada tahun 2018, Kabupaten Sijunjung semakin bergegas mengembangkan sektor wisatanya. Berkah alam menjadikan Sijunjung memiliki ciri khas berpadu dengan budaya yang difokuskan dalam sebuah desa adat. Perkampungan adat Nagari Sijunjung tepatnya berada di Jorongkoto Padang Ranah dan Tanah Batu, merupakan dua wilayah yang masih utuh sepanjang perjalanan historis Kerajaan Pagaruyung yang dimulai dari abad ke-14. Memasuki kawasan wisata perkampungan adat, saya mendapati gerbang yang disambut oleh Monumen Putih Junjung. Inilah salah satu daya tarik dan keunikan dari perkampungan adat ini. Di sini terdapat 76 rumah gadang yang berjejer berdekatan satu sama lain. Rumah gadang di sini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh suku induk dan anak suku asli Minangkabau yang masih menjunjung tinggi kebudayaan matrilineal. Selain menjadi tempat tinggal, rumah gadang di sini juga digunakan sebagai pusat kegiatan adat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kawasan perkampungan adat ini syarat akan budaya yang melekat dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Ya pemirsa, saat ini saya berada di perkampungan adat Nagari Sijunjung. Dan seperti kita ketahui, Kabupaten Sijunjung ini tengah berbenah di sektor pariwisatanya. Lalu seperti apa pengembangan pariwisata di Kabupaten Sijunjung ini? Saya sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sijunjung, Bapak Afrinaldi. Pak, Delima pengen mengetahui nih Pak, seperti apa pembangunan yang saat ini memang tengah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung, terlebih untuk Dinas Pariwisata. Karena kita tahu beberapa waktu lalu itu Menteri Pariwisata sempat mengunjungi Siloke, Geopark Ranah Minang kita. Itu akan apa Pak upaya yang akan kita lakukan ke depannya untuk pengembangan Geopark Ranah Minang Siloke ini? Delima, terima kasih kawan-kawan TVRI. Untuk saat ini Sijunjung memang lagi berbenah dan lagi menggenjot habis-habisan untuk sektor pariwisata. Ya. Karena kita tahu semua, kita berharap sektor pariwisata ini akan membangkitkan kembali ekonomi masyarakat yang sudah terdampak oleh pandemi selama hampir 2 tahun ini ya. Dan di Sijunjung ini kita ada yang namanya kawasan Geopark Ranah Minang Siloke yang sudah berstatus nasional. Iya. Nah, di kawasan ini karena seluruhnya merupakan destinasi di Kabupaten Sijunjung, ini berdasarkan master plan kita akan lakukan pengembangan baik itu upaya-upaya konservasi, upaya edukasi, dan tentunya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah,